wabarakatuh. Hello everyone. Morning. My name is Salwa Zahra from class 11-1. Today I would like to present INEF guys about Polri jemput buronan kasus penipuan dan penggelapan dari Tanzania. In its relation the Constitution, Human Rights and Criminal Law. Polri jemput buronan kasus penipuan dan penggelapan dari Tanzania. Kasus ini membahas penjemputan Rasli Syahril oleh Polri di Dodoma, Tanzania karena diduga terlibat dalam tindakan pidana penipuan dan penggelapan. Rasli Syahril disebut sebagai pelaku karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain sehingga ia masuk dalam daftar Interpol Red Notice dan menjadi buronan internasional. Sementara itu, korban dalam kasus ini adalah pihak yang dirugikan secara material akibat perbuatan Rasli Syahril. Korban mengalami kerugian harta benda dan pelanggaran rasa keadilan karena uang atau aset dikuasai secara tidak sah. Karena itu, korban berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan melalui proses hukum yang berlaku. Setelah ditangkap oleh kepolisian setempat, Rasli Syahril dipulangkan ke Indonesia melalui kerjasama Interpol dan langsung dibawa ke Bareskrim Polri untuk menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. UUD NRI 1945 HAM Bab 10A Pasal 28D Ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Alasan meskipun berstatus pelaku, Rasli Syahril tetap memiliki untuk diproses secara adil dan sesuai hukum. Penangkapan pemulangannya dilakukan melalui prosedur hukum resmi, bukan tindakan sewenang-wenang. Pasal 28G ayat 1, korban setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Alasan dalam kasus ini, hak korban atas pelindungan harta benda telah dilanggar karena mengalami kerugian akibat penipuan dan penggelapan. Oleh karena itu, negara wajib melindungi hak korban melalui penegakan hukum. UU No 39 tahun 1999 tentang HAM. Pasal 10 ayat 1. Pelaku setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Alasan pelaku tetap memiliki asas praduga
tak bersalah sehingga belum dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 17. Korban setiap orang didiskriminasi berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum secara yang menjamini pemeriksaan objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Alasan korban berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum tanpa dibacakan termasuk hak untuk melaporkan kerugian dan mendapatkan proses hukum yang adil. KUHP dan KUHAP. Pasal 378 KUHP. Penipuan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipu dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 372 KUHP. Penggelapan. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana paling banyak Rp250. Alasan perbuatan pelaku memenuhi unsur penipuan dan penggelapan karena menyebabkan kerugian bagi korban. KUHAP mengatur prosedur penangkapan, pertahanan, dan pemeriksaan agar hak pelaku tetap dihormat dan hak korban mendapatkan kepastian hukum. Kesimpulan, kasus ini menunjukkan bahwa korban memiliki atas perlindungan harta benda dan keadilan. Pelaku memiliki hak asasi namun wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan UUD 1945, UU HAM, KUHP, dan KUHAP. To conclude this case, so the importance of the consistent human rights criminal law in our society. Thank you for watching.